Saya mau mengutip again Lee Kuan Yew ya, karena ya saya tinggal di Singapura, jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari Singapura. Lee Kuan Yew pertama kali jadi perdana menteri itu pernah bilang, you cannot build a nation if people don't have a home. Anda tidak bisa membangun bangsa jika orang-orang tidak punya rumah, ya kan? Dan statement ini menyatakan bahwa negara itu harus masuk ke dalam. Negara sebagai penyedia dan penjamin perumahan buat seluruh orang, buat seluruh warga. Dan ini saya kira bisa bisa ditiru lah oleh leadership di Indonesia, di mana perumahan ini itu harus kita lihat sebagai hak asasi manusia, ya kan? Dan bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan di mana mereka bisa tinggal dengan layak, dengan nyaman dan terjangkau. Jadi kalau kita bicara tentang jaminan, sebenarnya kan negara Indonesia, negara Republik Indonesia itu punya sumber daya yang luar biasa, ya kan? Tinggal masalahnya pemihakan aja, ya kan? Mau memihak warga negara Republik Indonesia atau memihak pemilik bisnis properti atau memihak orang-orang tertentu yang menumpuk rumah-rumah di kompleks-kompleks yang kaya raya gitu. Atau memihak ya kan? IKN. Kayaknya anggarannya Anda lagi suka tiba-tiba ya Maria ya. suka lagi ke arah situ semua nih soalnya ya. Jadi fokusnya agak sulit untuk memberikan perhatian mengenai hunian yang layak ini karena kalau tidak salah sudah ratusan triliun ya APBN ke sana. Ya, sejauh ini sih 75 triliun. Sudah terpakai 75 triliun sekarang. Tapi mau APBN digelontorkan kita. lagi 400 triliun, ya kan? Wow. Ya, nah, menurut kami lebih baik uang itu dipakai untuk menjamin KPR masyarakat, kalau kan? menurut Atau Pak membangun hunian bagi masyarakat. Kalau menurut Pak Sulfikar sendiri kira-kira lebih bagus apakah kita mengembangkan kota-kota yang berpotensi untuk menjadi kota besar ataukah membuat sebuah kota besar baru? Kira-kira. Kalau menurut Pak Jokowi, rencananya kan dia ingin memindahkan paradigma Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, ya kan? Dengan jalan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir di Kalimantan Timur. Tetapi sebenarnya menurut saya apa yang dilakukan itu adalah memindahkan Jawa sentris menjadi IKN sentris. Jadi memindahkan satu titik konsentrasi, satu titik ketimpangan ke tempat lain di mana titik ketimpangan ini tuh tetap ada gitu. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Pak Amin ini, insya Allah kalau misalnya terpilih gitu ya, Amin, adalah memindahkan Jawa sentris menjadi multisentris, di mana ada banyak sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota-kota yang sudah ada yang kita bangun. Jadi duit yang 70 triliun tadi yang sudah dipakai untuk membangun IKN dan masih ada ratusan triliun lagi nanti ke depannya. Betul, kemungkinan juga akan naik 2-3 kali lipat karena kalau kita lihat biaya membangun kota itu mahal banget. Nah, biaya tadi sebenarnya bisa dipakai untuk membangun 14 kota-kota yang sudah ada di Indonesia. Di Sumatera, misalnya di Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, di Kalimantan, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, di Sulawesi ada Makassar, Manado, ada Ambon, Jayapura dan sebagainya, Kupang dan Mataram. Dan duit itu bisa kita pakai untuk membangun 5 jenis infrastruktur di setiap kota. Infrastruktur mencakup public transportation ya, transportasi publik. Public housing juga termasuk. Penyediaan air, ya air bersih, lalu kemudian ruang publik, ya, perumahan dan infrastruktur digital. Sehingga di setiap kota nanti itu wifi-nya gratis. Dan kemudian orang mendapatkan KPR murah untuk tinggal di vertical housing. Jadi itu kan membuat 14 kota ini jauh lebih nyaman dari sekarang, sehingga orang-orang yang tinggal di sini itu merasa betah dan kita bisa lihat. Kenapa nggak dilakukan saja dari sekarang ya kalau gitu ya? Ya akhirnya semuanya pun menjadi kota besar gitu. Betul. Bukan lagi kota besar cuma di DKI Jakarta ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.